Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, hello, apa kabar? Kita ketemu lagi di Komando Podcast hari ini dan lama ya kita baru bisa ngobrol kembali karena sangat sibuk ikut belusukan dan ini kameramen saya juga waduh sibuk, super sibuk banget gitu ya. Ya. Selain dia kameramen dalam ruangan, dia outdoor juga gitu. Baik, penikmat Komando Podcast, hari ini saya bersama teman saya Eki ya. Enak ngomong Eki aja ya, nggak enak Rizky Mulyadi gitu. Itu zaman kapan itu ya? Halo Ki, Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Don, terima kasih diundang kembali di sini Ya. setelah yang 3 minggu lalu ya kita 3 minggu ngobrol lalu di sini ya. kita ngobrol. Sebenarnya saya ngundang karena penting juga untuk kita ngomongin. Anda kan tiap hari di lapangan gitu ya, dan rajin juga kutak-atik konten di media Ya. sosial. Yang pasti omongan kita hari ini adalah kenapa sih masih ada orang yang merasa tersolimi, ya, merasa difitnah, Drama gitu ya. ya, saya nggak tahu drama atau apa, terus hasil surveinya kok melambung tinggi gitu. Harusnya udah di atas angin, nggak perlu lagi ada orang yang yang harus merasa tersolimi gitu ya. Dan kalau kita mau pikir, tersolimi zaman sekarang kan bisa dikonfirmasi gitu. Ya. Zaman keterbukaan, open source, orang setiap hari bisa ngecek kembali gitu. Ya, jadi topik kita adalah flying victim hari ini dan bersama Rizky Mulyadi. Oke, baik. Terima kasih Don di Komando Podcast. Selamat pagi, siang, malam ya. Ini bisa saja dinonton malam, pagi, Ya, boleh. sore gitu ya. Ya, untuk teman-teman yang melihat Komando Podcast ini, kalau kita lihat memang ada banyak ya, ada beberapa peristiwa lah ya yang kemudian orang melihat bahwa ini adalah upaya playing victim dan kemudian berusaha untuk menaikkan elektabilitas gitu ya. Dan berharap bahwa ada dampak elektoral terhadap peristiwa-peristiwa yang ada. Tetapi seperti yang disampaikan Doni tadi bahwa sekarang ini kalau di zaman dulu memang susah untuk kita konfirmasi gitu Susah ya. untuk kita konfirmasi. Jadi playing victim adalah ketika kita kemudian menempatkan posisi kita sebagai korban dan berharap ada perhatian. Iba, ya. Ya mungkin bisa ada perhatian dan kemudian menganggap bahwa orang ini adalah harus kita tolong. Kan dia Atau terzolimi atau paling tidak mencari kesamaan kesamaan pola dizoliminya gitu, bahwa oke, kita juga mungkin dizolimi dalam berbagai hal gitu, berbagai hal yang berbeda. Dan kemudian pada saat ketika peristiwa itu muncul dan kemudian ada yang coba mempolitisasi atau kemudian membuat ini menjadi sebuah drama politik, maka harapan untuk naiknya elektoral itu mungkin saja bisa terjadi. Tetapi di zaman yang sekarang ini banyak orang bisa konfirmasi, banyak kemudian pengamat politik, banyak kemudian kita belajar dari source yang ada YouTube, kemudian dari googling gitu misalnya, dan kemudian kita bisa melihat dan kemudian bisa menganalisa secara sederhana bahwa ada tampaknya jejak digital dan tampaknya ini tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap orang yang memainkan drama politik, kalau itu boleh dibilang drama politik. Tapi kita tidak mau melangkahi bahwa bisa jadi ini memang benar dizolimi, tapi bisa jadi proses ini bukan benar-benar terzolimi benar-benar gitu ya. Jadi ketika banyak source untuk mengkonfirmasi ini, saya pikir kemudian proses drama politik yang muncul kalau bisa kita bilang drama politik karena banyak orang juga menganggap ini adalah sebuah pola drama politik, maka dampak elektoral terhadap pemain drama ini juga mungkin tidak besar gitu. Mungkin ada yang terpengaruh tapi tidak terlalu besar gitu. Memang kalau drama ya hampir sama salah satu drama ini ya, yang setiap jam 10 pagi di stasiun radio TV ya.
Ya, yang tukang roti jadi pemilik pabrik roti gitu. Iya. Tukang bubur naik haji gitu ya. Ya, saya aja mau kembali lagi bahwa sebenarnya zaman sekarang flying victim ini bahasa Inggrisnya masih garambang juga karena apa ya? Garambang ya. Garambang karena orang udah bisa konfirmasi gitu. Dan apakah sekarang masih mampu seperti kemarin-kemarin ketika media mainstream menguasai dan kita punya waktu yang panjang untuk konfirmasi? Saya kira tidak gitu ya. Orang dengan mudahnya ya menghubungi melalui telepon ya dan akan konfirmasi apakah benar atau tidak. Ya. Nah, ini semua kaitannya kalau saya melihat bahwa ada kecenderungan ya dari salah satu orang yang merasa tersolimi bahwa mereka udah melihat data yang sudah hampir mengatakan dirinya hampir mengatakan dirinya bahwa persaingan ini dimenangkan dengan yang lain kalau dia tidak melakukan sesuatu gitu ya. Jadi ini memang apa ya, Don? Jadi kalau kita melihat bahwa ketika kita bisa konfirmasi, ketika banyak orang bisa mengkonfirmasi, ketika banyak orang kemudian bisa menganalisa bahwa di balik ini ada pemainnya gitu misalnya, atau ya sekali lagi kita diduga ya, sekali lagi kita bisa bilang bahwa diduga bahwa ada pemainnya. Maka kemudian yang menarik adalah hasil survei terakhir yang dimunculkan oleh pihak yang lain ya, bahwa menyatakan bahwa 49% ada swing voter gitu. Nah, apakah 49% ini akan terpengaruh dari peristiwa yang bisa dikaitkan dengan proses politik atau proses kontestasi politik saat ini gitu ya? Ya, kita akan lihat seberapa besar pengaruhnya, tapi menurut saya ini bahwa tidak akan banyak berpengaruh karena militansi sudah dibangun sejak lama. Betul. Oleh banyak kandidat tentu kemudian punya banyak militansi, dan kebetulan mungkin karena waktu survei yang dirilis kemarin itu hanya 5 hari dan kemudian hanya 5 hari dan kemudian hanya 400-an orang yang dipilih, dan selentingan yang menyatakan bahwa bisa jadi jangan-jangan yang diminta jadi responden orang-orangnya juga gitu. Jadi kemudian sampai naik besar. Tapi yang menarik, kalaupun itu benar surveinya, 49% ini akan menjadi wilayah pertarungan atau 49% ya. Ya, swing voter ini akan menjadi rebutan dari 4 kandidat ini. 4 kandidat. Nah, kalau kita lihat proses-proses politik yang dibangun dari 4 kandidat yang ada di Kota Makassar ini, yang kita lihat mungkin di nomor 2 yang begitu banyak menarik misalnya kaum milenial, kemudian menarik perhatian warga dengan ada duta sehat, kemudian ada duta COVID yang nyemprot disinfektan, kemudian sekarang ini sampai ke demam berdarah. Demam berdarah ya. Nah, ini mungkin bisa jadi sebuah kalau bisa dibilang itu juga proses untuk kemudian memperebutkan 49% itu. Nah, ini mungkin sebagian besar akan lari ke orang-orang yang memang menawarkan solusi. Solusi dalam artian ketika kita bicara COVID ada maskernya, ketika kita bicara COVID ada tempat karantina mandirinya. Kemudian ketika kita bicara kebangkitan ekonomi ada kemudian program yang namanya UMKM tuntas gitu ya. UMKM tuntas. Tuntas. Jadi kalau di pihak lain bahwa oke, kita akan bangun UMKM, kita akan kasih permodalan, kita akan kasih pendampingan, kemudian kita akan kemudian memberikan kemudahan akses terhadap pihak permodalan, kemudian berikan gaji RT RW 100 juta, tapi sampai di tangan 600 700 ya, dengan indikator yang cukup banyak gitu ya. Ya, itu banyak di lapangan yang kita temukan di lapangan ketika kita jalan belusukan hampir kayaknya hampir seluruh kota deh di Makassar ini yang sudah sudah kemudian jadi tempat belusukan. Itu memang banyak yang mengeluhkan itu. Tapi kalau kita bicara UMKM tuntas tadi, bahwa dikasih modal, bukan hanya modal nih Don. Jadi yang diberikan adalah memberikan ide bisnisnya apa nih. Kemudian membuka akses terhadap lembaga permodalan seperti perbankan, kemudian BPR yang mau dihidupkan kembali, BPR Kota Makassar. Kemudian setelah
setelah diberikan permodalan, diberikan pelatihan. Nah, ini menarik nih pelatihan. Setelah pelatihan kan kebanyakan kita mendapatkan sertifikat tuh. Iya. Tapi kalau sertifikat pulang lupa nih ilmunya menjahit, ilmunya bikin kue, ilmunya bikin apa ya, perbengkelan atau segala macamnya. Tapi kalau kemudian di UMKM tuntas yang digagas oleh nomor urut 2 ini adalah memberikan bantuan permodalan, kemudian pelatihan, tidak hanya sertifikat pulangnya, tapi kalau pelatihan menjahit, maka kemudian pulangnya bawa mesin jahit. Oh gitu ya. Ya, jadi pulang bisa langsung pasang pelang tuh, buka jahitan gitu. ya. Atau kemudian dimagangkan dulu. Dan ini memang, ini mungkin adalah proses meng-create peristiwa politik, tetapi dengan cara yang lebih elegan gitu. Iya, inilah creative campaign. Iya. Kita menyampaikan sesuatu bukan hanya iming-iming, tetapi ada solusi di situ, ya. Ada proses menuju hasil gitu ya. Iya. Oke, kita kembali ke flying victim bahwa sekarang ini udah apa ya? Hampir semua orang selalu merasa pingin dikasihani, ya. Terus macam-macam lah, ada yang pingin dikasihani, ada yang melakukan tindakan yang menurut saya ya ini ada melanggar PKPU gitu dengan memberi bantuan ya yang akhirnya lagi ribut sampai diperiksa. Sekarang kan prosesnya masih berlanjut gitu ya. Nah, ini yang saya menurut saya dia tersolimi, dia menganggap tersolimi, ya, atau ada orang-orang yang menganggap tersolimi untuk mendapatkan keuntungan dari rasa ibah dan kasihan. Iya. Tapi ya itu tadi bahwa playing victim itu tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang yang lebih modern, yang lebih terbuka, dan kita bisa mendapatkan informasi di mana aja dan kapan saja melalui handphone, melalui media sosial, betul, dan melalui nomor telepon yang kita bisa tuju. Nah, ini menarik nih sebenarnya bahwa ketika kita bicara playing victim, kita kemudian menganggap bahwa masyarakat kita tidak akan melakukan analisa, ya kan, untuk melihat bahwa apakah benar ini adalah korban ataukah ini adalah settingan dari sebuah peristiwa politik yang kemudian di-create untuk ada efek elektoralnya atau elektabilitasnya meningkat gitu ya. Tetapi kalau kita mau bilang bahwa dengan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi atau bukan menjunjung tinggi, sangat aktif dengan jempolnya, sangat aktif dengan matanya, kemudian melihat handphone, kemudian mencari informasi yang dibutuhkan. Proses konfirmasi ini yang kemudian akan menggugurkan peristiwa yang mungkin di-create sebagai sebuah drama politik atau diduga sebagai drama politik. Jadi mungkin buy-in atau keputusan orang untuk kemudian melihat itu apakah akan terpengaruh dengan peristiwa politik yang di-create atau kemudian peristiwa politik itu yang diharapkan ada efek elektoralnya mungkin tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Jadi saatnya sekarang lebih kreatif deh. Lebih kreatif, lebih banyak yang bisa dilihat, mencari solusi dan memberikan solusi, bukan mencari solusi, memberikan solusi secara langsung. COVID 100 hari pertama diselesaikan, kemudian di 100 hari pertama juga 20.000 angkatan kerja akan muncul. Jadi dengan ada solusi itu, ketika 100 hari pertama 3 bulan aja deh dibuka seluas-luasnya proses untuk pengentasan COVID, kemudian Makassar bisa bangkit dengan ekonomi yang lebih sejahtera. Itu saya pikir lebih real dengan itu. Ada solusinya, jadi pilih yang punya solusi, bukan hanya sekedar memberi janji gitu. Ya, karena waktu ya, tapi kita serahkan saja ke audiens kita, pendengar kita bahwa mereka rata-rata udah punya handphone, ya, punya Android dan bisa ngecek langsung, bisa ini, kita serahkan apakah ini bermanfaat ya atau tidak, atau merasa tersolimikah ketika orang membaca atau melihat, ya, kita serahkan ke masyarakat saja, mereka yang menilai. Dan yang pasti bahwa flying victim ya
ini adalah trik yang tidak kreatif lagi. Ya, dan ini kita berharap bukan drama politik. Peristiwa yang kemarin terjadi bukan drama politik. Jadi yang misalnya yang terjadi ketika ada rombongan yang kemudian mengusir mahasiswa demo dengan membawa senjata tajam, itu kita berharap itu juga bisa diproses. Tetapi kita berharap ini bukan drama politik, dan kita berharap juga bahwa demokrasi kita ini adalah demokrasi damai, demokrasi yang kemudian bisa mencerdaskan warga, demokrasi yang bisa kemudian membawa kita bangkit, demokrasi yang membawa kita sejahtera, demokrasi yang penuh solusi. Gitu. Jangan mensolimi dan jangan menfitnah. Oke. Itu quote yang bagus tuh. Good point. Kita akhiri Ki ya. Ya. Insya Allah obrolan ini bermanfaat untuk Anda, dan saya ucapkan banyak terima kasih di Komando Podcast. Saya Don Dinar dan saya Reski Mulyadi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Komando.